Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, baik kita yang lolos seleksi P3K Guru tahap 2 ataupun juga kita yang kalah perankingan yang menyebabkan kita tidak lolos ya di tahap 2, tentunya kita sedang menantikan untuk pengumuman hasil seleksi pasca sanggah, teman-teman. Dan di sini untuk sementara ini kita pantau ketika kita melihat pencarian, ini adalah hasil yang prasanggah kemarin, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk pengumuman pasca sanggah ini adalah ditunda, teman-teman. Dan di sini kita update informasi terbaru dari jpnn.com, disampaikan bahwa pengumuman pasca sanggah P3K Guru tahap 2 ini ditunda ya. Nah, terkait tentang penjelasan Panselnas, inilah dikarenakan ada beberapa hal krusial yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tentunya hal ini merupakan suatu hal yang dinanti-nanti ya untuk pengumuman pasca sanggah, dikarenakan untuk teman-teman yang lolos pasca sanggah, maka langkah berikutnya kita tinggal menanti tombol untuk mengisi daftar riwayat hidup dan juga melakukan pemberkasan. Setelah kita lolos pasca sanggah, maka di sini akan muncul yaitu tombol untuk mengisi daftar riwayat hidup, dan juga sebelumnya teman-teman pastikan sudah mengunduh ya untuk buku panduan pengisian DRH-nya. Sementara bagi teman-teman yang belum lolos di tahap 2, maka teman-teman bisa melakukan pemilihan formasi di tahap 3. Tentunya dengan harapan nanti di tahap 3 ini mendapatkan hasil yang lebih baik ya daripada di tahap 2. Pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang jadwal seleksi P3K Guru tahap 3 khususnya di pasca sanggah. Itu sebenarnya pasca sanggah itu nanti ditunda sampai kapan dan juga nanti diumumkan kapan. Teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini baru saja Ibu Nunuk Suryani ya, ini yang menyampaikan informasi penting terkait tentang penundaan hasil seleksi pasca sanggah ya untuk di tahap 2. Di sini disampaikan teman-teman, yaitu melalui surat edaran nomor 006 yaitu garis miring B kemudian garis miring GT titik 01 00 2022 terkait tentang penyesuaian jadwal pengumuman pasca sanggah hasil seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K tahun 2021. Nah, selanjutnya kita akan unduh dan juga cek ya terkait tentang surat ini di portal guru-p3k.kemdikbud.go.id. Nah, di sini teman-teman, di sini kita cek pada pengumuman terbaru, memang benar adanya di sini sudah ada pengumuman terkait tentang penyesuaian jadwal. Nah, di sini kita unduh saja ya untuk pengumumannya. Di sini kita bisa scroll, kemudian di sini kita unduh dokumen pengumuman. Maka di sini disampaikan teman-teman, yaitu dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, yaitu nomor 0006 garis miring B garis miring GT titik 01 titik 00 tahun 2022, yaitu tentang penyesuaian jadwal pengumuman pasca sanggah hasil seleksi kompetensi guru tahap 2. Nah, di sini disampaikan bahwa sehubungan dengan masih berlangsungnya proses pengolahan hasil sanggah seleksi kompetensi 2, bersama ini kami sampaikan bahwa hasil pasca sanggah seleksi kompetensi 2 ini akan diumumkan pada tanggal 6 Januari tahun 2021. Nah, sekaligus di sini disampaikan bahwa pengunduran dari jadwal semula yang sebenarnya adalah dari tanggal 31 Desember tahun 2021 ini ditunda menjadi yaitu tanggal 6 Januari. Jadi teman-teman dipantau akun masing-masing dan juga portal guru p3k.kemdikbud.go.id untuk di tanggal ini teman-teman, yaitu tanggal 6 Januari tahun 2022. Nah, teman-teman catat baik-baik ya terkait tentang tanggal ini. Nah, selanjutnya di sini kita disampaikan ya, yaitu untuk selalu memantau perkembangan informasi pada laman guru p3k.kemdikbud.go.id untuk mendapatkan informasi terkait tentang hal itu. Ya, namanya pengumuman pasca sanggah itu adalah saat-saat yang sangat menentukan teman-teman ya, sangat menentukan. Nanti diumumkan tanggal 6 Januari, dikarenakan masa sanggah itu bisa saja mengubah yang awalnya lolos itu menjadi tidak lolos, dan juga yang awalnya tidak lolos itu adalah nanti bisa lolos, asalkan nilai yang kita peroleh ketika disanggah itu bisa mengungguli dari nilai pesaing kita yang pada masa prasanggah itu lolos, teman-teman. Namun di sini teman-teman tidak perlu khawatir, dikarenakan ada 3 kategori
Yaitu setidaknya di sini ada 3 kategori pelamar P3K tahap 2 yang dipastikan tetap lolos pasca sanggah ya, dan siap pemberkasan P3K guru tahap 2. Entah itu kejadiannya seperti apa, ini teman-teman dipastikan bisa tetap lolos di pasca sanggah. Coba kita cek bersama teman-teman, kira-kira dari 3 kategori pelamar yang nanti 100% bisa lolos pasca sanggah itu adalah yang pertama. Ini adalah pelamar tunggal teman-teman. Jadi kalau misalkan ini teman-teman menjadi pelamar tunggal, artinya dalam satu peta persaingan teman-teman tidak memiliki pesaing ya. Misalkan saya melamar formasi guru kelas ya, guru kelas yaitu dengan ijazah PGSD saya. Nah, di sana di sebuah SD di tahap 2 ini saya lolos passing grade, entah itu P1, P2 ataupun P3. Sementara di sana saya melamar sendiri ya, tidak ada pesaing yang melamar di sana juga. Maka teman-teman tinggal menunggu saja nanti tanggal 6 untuk pasca sanggah. Setelah itu nanti ketika muncul tombol pengisian daftar riwayat hidup, kita tinggal lanjut untuk mengisi DRH dan juga upload dokumen pemberkasan di sana. Jadi untuk kategori pelamar yang paling aman ini adalah pelamar tunggal teman-teman, pelamar tunggal dan juga lolos passing grade. Jadi kalau misalkan kita masuk dalam kategori ini, kita tidak perlu khawatir ya, entah itu ditunda atau tidak untuk pengumuman pasca sanggah ini. Kemudian untuk yang kedua dari 3 kategori pelamar P3K tahap 2 yang dipastikan tetap lolos pasca sanggah itu adalah yaitu kita sudah konfirmasi ke pesaing kita. Nah, ini bahwa mereka tidak menyanggah teman-teman. Misalkan saya melamar formasi guru PKN di sebuah SMP negeri. Nah, di sana ketika kita melihat hasil prasanggahnya, ternyata kita memiliki pesaing dan saya misalkan P1, kemudian yang bawah saya itu ada 2 orang P1 juga. Namun dari perankingan itu saya lolos di P1-nya karena nilai tertinggi ya. Kemudian saya sudah mengkonfirmasi ke 2 pesaing saya tersebut. Nah, setelah mendapatkan informasi bahwa mereka 2 pesaing itu tidak melakukan sanggah, maka teman-teman dipastikan tetap lolos ya di sanggah ini. Karena kan kalau mereka menyanggah dan akhirnya sanggah mereka berhasil, apa yang disanggahnya bisa menambah poin nilai dan nilainya itu bisa mengungguli kita, maka kita nggak jadi lolos teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk dalam kriteria yang kedua, yaitu sudah konfirmasi ke pesaing dan ternyata mereka nggak ada yang menyanggah, ini dipastikan teman-teman lolos P3K tahap 2 dan juga siap untuk melakukan pemberkasan ya. Kemudian untuk yang bagian ketiga teman-teman, yaitu dari 3 kategori pelamar di tahap 2 dipastikan tetap lolos ya di pasca sanggah tanggal 6 nanti. Ini adalah jika kita itu nilai hasil sanggah pesaing itu tidak dapat mengalahkan nilai peserta, entah itu P1, P2 maupun juga P3L. Nah, jadi di sini untuk poin nomor 3 ini ada kaitannya dengan poin nomor 2. Setelah misalkan saya memiliki pesaing di seleksi yang tahap 2, itu mereka mengajukan sanggah untuk pesaing saya dan saya bisa perkirakan untuk nilai mereka nanti jika tidak bisa mengungguli ya, meskipun sanggah mereka diterima, nilai mereka tidak lebih baik daripada nilai kita, maka kita juga tetap masuk dalam kriteria yang dipastikan lolos pasca sanggah. Oke, demikian sobat semuanya terkait tentang update jadwal pasca sanggah dan 3 kategori pelamar yang pasti aman. Semoga bermanfaat.